Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Eno Aldonatur Rohmah, NIM 2021 2012 9. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah melalui Alternative Dispute Resolution. Jurnal ini ditulis oleh Made Oka Cahyadi Wiguna dari Jurnal Masalah-Masalah Hukum volume 47 nomor 1 tahun 2018. Jurnal ini terakreditasi sebagai Jurnal Nasional Nilai 2 oleh Ristek Dikti dengan SK nomor 30 KPT 2018. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, latar belakang. Tanah sebagai bagian dari permukaan bumi adalah salah satu indikator dari kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan hal tersebut, akhirnya pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau biasa disebut sebagai UU PA dengan menjadikan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Nah, diundangkannya UPA dimaksudkan sebagai upaya preventif terjadinya sengketa-sengketa pertanahan baik secara vertikal maupun horizontal. Akan tetapi, hadirnya UPA beserta dengan peraturan pelaksanaannya belum mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran seperti apa yang dicita-citakan dalam UUD tahun 1945 secara maksimal. Nah, bahkan dalam perkembangannya saat ini banyak terjadi sengketa-sengketa pertanian yang bersifat vertikal maupun horizontal. Permasalahan mengenai pertanahan yang terjadi sering disebabkan akibat saling klaim penguasaan hak atas tanah. Banyak permasalahan dalam bidang pertanahan yang pada akhirnya menjadi suatu sengketa. Nah, untuk terkait dengan pokok pembahasan dalam tulisan ini, penulis membatasi bahasan pada kasus-kasus pertanahan yang dapat dikategorikan ke dalam sengketa keperdataan, yaitu sengketa-sengketa tanah yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain mengenai suatu hak atas tanah yang menjadi objek sengketanya. Pembatasan tersebut penulis lakukan karena pada dasarnya sengketa-sengketa yang masuk dalam lingkup keperdataan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan alternatif dispute resolution atau disebut ADR. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Untuk mewujudkan win-win solution dalam penyelesaian sengketa tanah relatif sulit dapat terwujud apabila penyelesaiannya diselesaikan melalui sidang peradilan litigation. Nah, pada umumnya penyelesaian sengketa melalui proses peradilan akan menggunakan pendekatan gugatan contenciosa, sehingga hasil akhir dari gugatan tersebut tentu adanya suatu putusan majelis hakim yang mengandung putusan menang kalah, yaitu win-loss. Nah, untuk pilihan hukum, choice of law yang dapat dipilih untuk memperoleh dan mewujudkan win-win solution dalam menyelesaikan sengketa pertanahan tentunya adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa. Tentunya suatu pilihan akan mulai berlaku apabila pilihan tersebut ditentukan dan disepakati bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa. Sebagai upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, dengan demikian memilih alternatif penyelesaian sengketa atas dasar kesepakatan, maka pilihan hukum choice of law tersebut merupakan suatu perjanjian. Kita beralih ke slide selanjutnya. Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana peluang penyelesaian sengketa perdata pertanahan melalui alternatif dispute resolution. Yang kedua adalah mengapa asas-asas perjanjian berlaku dalam penyelesaian sengketa perdata pertanahan melalui alternatif dispute resolution. Nah, guna memberikan jawaban atas permasalahan tersebut di atas, dalam tulisan ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Langsung kita ke pembahasan. Yang pertama di sini ada sengketa perdata tentang tanah. Ketentuan pasal 1 angka 2
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan memberikan pengertian mengenai sengketa tanah, yaitu sengketa tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Walaupun demikian, dalam sengketa-sengketa pertanahan mengandung tingkat kerumitan permasalahan yang cukup tinggi. Kompleksitasnya, permasalahan dan dampak sosial yang dapat ditimbulkan berpotensi menimbulkan konflik yang berdampak lebih luas. Akan sangat bijak apabila para pihak menempuh model penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Selanjutnya, kelompok sengketa tanah yang punya potensi untuk dapat diselesaikan dengan pilihan forum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah sengketa tanah yang masuk dalam ranah perdata. Untuk sengketa semacam itu dapat terjadi antara orang dengan orang lainnya, orang dengan suatu badan hukum yang berhak atas suatu hak atas tanah, atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya. Untuk terjadinya sengketa tanah antara para pihak tersebut cenderung disebabkan faktor perebutan hak atas tanah, baik perebutan mengenai fisik tanahnya, yaitu mengenai letak tanah, batas tanah, dan luas bidang tanah, maupun hak secara yuridisnya, yaitu mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya, dan beban-beban lain yang membebaninya. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Beralih dan dialihkannya suatu hak atas tanah sesungguhnya juga berpotensi menimbulkan sengketa perdata tentang tanah apabila ketentuan formil maupun material dari kegiatan tersebut tidak terpenuhi. Di sini Urip Santoso berpandangan bahwa beralih merupakan perpindahan hak atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum pewarisan dan dialihkan adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain karena adanya suatu perbuatan hukum, jual beli, tukar menukar, dan lain-lain. Untuk peristiwa hukum pewarisan akan dapat menimbulkan suatu sengketa apabila terdapat hak-hak dari satu atau beberapa ahli waris dilanggar, dikurangi, atau bahkan dihilangkan oleh ahli waris lainnya. Seperti pada contoh kasus berikut ini, yang terjadi di wilayah Bali, yaitu tanah warisan yang di Subak Bandung Kawan, Banjar Tengah, desa atau kecamatan Bahbatuh, Gianyar, I Gusti Ngurah Sulendra, kasus sengketa tanah warisan dengan nomor 148-G/2016-PN KIN tanggal 18 November 2016 ini terjadi antara tergugat I Gusti Ngurah Sulendra dengan penggugat I Gusti Ngurah Sudarsana. Keduanya merupakan kakak adik. Humas Pengadilan Negeri Gianyar, Wawan Edi Prastio, SHMH mengungkapkan penggugat IGN Sudarsono mendalilkan bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 32 ar di Subak Bandung Kawan adalah harta peninggalan kakek mereka yang belum dibagi waris. Pada tahun 2001, objek sengketa tersebut disertifikasikan oleh kakak kandungnya, yaitu tergugat IGN Sulendra, menjadi atas namanya. Menurut pandangan penulis, sengketa tersebut sesungguhnya sangat berpotensi untuk dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, karena sengketa tersebut merupakan sengketa mengenai hak atas tanah yang dapat dikategorikan ke dalam sengketa perdata tentang tanah. Apalagi dalam sengketa tersebut melibatkan kakak beradik. Tentu saja hubungan keluarga tersebut harus tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa tanah telah menawarkan bahwa penyelesaian sengketa dengan jalur non-litigasi salah satu tujuannya adalah tetap menjaga hubungan baik para pihak yang terlibat persengketaan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Yang kedua di sini ada peluang alternatif dispute
resolution dalam penyelesaian sengketa perdata tentang tanah. Telah diuraikan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa perdata tentang tanah umumnya dapat diselesaikan melalui forum peradilan di lembaga peradilan melalui gugatan. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberikan pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ketentuan pasal 58 Undang-Undang tersebut memberikan peluang bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, dengan adanya ketentuan ini memberikan suatu peluang bahwa penyelesaian sengketa perdata termasuk sengketa perdata tentang tanah dapat diselesaikan dengan cara alternatif yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Sesungguhnya, sebelum UU tentang kekuasaan kehakiman tersebut diundangkan dan mengatur mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigasi, pemerintah Indonesia telah mengundangkan suatu undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan lex specialis dari alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai apa yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1 angka 10 menyebutkan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kita beralih ke selanjutnya. Forum penyelesaian sengketa ini merupakan penyelesaian sengketa yang sama sekali berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan karena mempunyai karakteristik tersendiri. Adapun beberapa karakteristik terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah yang pertama, di sini adanya kesukarelaan dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Yang kedua yaitu setelah adanya kesukarelaan tersebut, maka kemudian timbul kepuasan atas dasar kesukarelaan tersebut yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian. Nah, yang ketiga di sini ada mekanisme aturan main penyelesaiannya juga berdasarkan atas tata cara yang telah disepakati bersama. Yang keempat, pelaksanaannya itu lebih fleksibel, biaya ringan, dan penyelesaian sengketanya bersifat tertutup. Nah, yang kelima ini, keputusan yang diambil oleh para pihak pada dasarnya adalah suatu kesepakatan yang nantinya dituangkan dalam suatu perjanjian dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian. Nah, Undang-Undang APS pada dasarnya juga memberikan kesempatan untuk memilih model penyelesaian sengketa yang akan ditempuh. Ketentuan pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Ketentuan ini jelas memberikan batasan mengenai jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui metode APS, yaitu hanya sengketa atau beda pendapat yang terkait dengan keperdataan. Nah, dalam penyelesaian ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi maupun kategori sengketa perdata yang dimaksud sehingga dapat ditafsirkan seluruh sengketa perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya adalah sengketa perdata tentang tanah. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Di sini yang ketiga ada asas-asas perjanjian dalam penyelesaian sengketa tanah melalui alternative dispute resolution. Nah, dalam penjelasan sebelumnya itu telah dijelaskan bahwa sengketa perdata tentang tanah itu sangat berpeluang untuk diselesaikan melalui metode alternative dispute resolution. Alternative dispute resolution ini merupakan suatu upaya penyelesaian suatu sengketa perdata yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa
kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah kesepakatan yang tunduk pada asas perjanjian. Terdapat beberapa asas perjanjian yang menjadi pedoman dasar saat para pihak ini membuat suatu kesepakatan untuk memilih alternatif dispute resolution sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata tentang tanah. Yaitu yang pertama di sini ada asas kebebasan berkontrak. Nah, yang kedua ada asas itikat baik, yang ketiga ada asas konsensualisme yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keempat di sini ada asas pacta sunt servanda yaitu perjanjian dengan itikat baik dan jujur sehingga dapat berjalan dengan baik perjanjian tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada asas personalitas. Nah, untuk ketentuan pasal 1338 ayat 1 menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kalimat semua perjanjian yang dibuat secara sah pada ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang dimungkinkan untuk membuat perjanjian apapun selain yang diatur KUH Perdata sepanjang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang di atas mengenai peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui alternatif dispute resolution dengan asas-asas perjanjian di dalamnya, di sini penulis dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu bahwa penyelesaian sengketa perdata tentang tanah selain dapat diselesaikan melalui persidangan di pengadilan, ternyata penyelesaian sengketa tersebut mempunyai peluang untuk dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan, yaitu ini ya, ADR. Adapun yang mendasari peluang tersebut karena sengketa tanah mengenai hak penguasaan atas tanah tergolong ke dalam sengketa perdata dan secara normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberikan peluang untuk itu, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Nah, yang kedua, dalam rangka penyelesaian sengketa perdata tentang tanah diselesaikan melalui alternatif dispute resolution, maka penyelesaiannya tidak dapat mengabaikan asas-asas hukum yang berlaku mengenai perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas itikat baik, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas personalitas. Asas-asas hukum perjanjian tersebut menjadi prinsip dasar dan wajib diimplementasikan di dalam asas-asas hukum perjanjian tersebut. Di dalam setiap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui alternatif dispute resolution, baik pada tahap awal sampai pada tahap akhir kesepakatan tersebut, termasuk pada saat pelaksanaan kesepakatan tersebut ya. Oke. Untuk saran penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui sidang peradilan untuk memperoleh win-win solution relatif sulit dapat terwujud. Pilihan hukum yang dapat dipilih untuk memperoleh win-win solution dalam menyelesaikan sengketa perdata tentang tanah adalah melalui alternatif dispute resolution. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.